Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga sudah sepantasnya kita melakukan hari ini atau hari-hari selanjutnya dengan niat untuk selalu beribadah kepada Allah, niat untuk melakukan hal ibadah ikhlas karena Allah, dan kita niatkan aktivitas kita atau kegiatan kita yang bernilai mubah, kita niatkan untuk ibadah agar apa yang kita lakukan setiap hari, yang kita sibukkan setiap hari, semuanya benar-benar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya ditemani segelas kopi sama operator Mbak Agil. Kita seruput dulu. Teman-teman, saya selalu memakai tema ngaji dan ngopi. Nah, karena ngaji itu memang harus kita lakukan setiap saat selama kita masih hidup, kita masih diberi nafas oleh Allah. Jangan sampai waktu kita sia-siakan dengan hal yang tidak bermanfaat, dan seharusnya kita melakukan aktivitas kita dengan hal-hal yang positif seperti ngaji, beramal soleh, dan membantu keluarga dengan hal-hal yang positif. Alhamdulillah, pagi ini saya akan sedikit diskusi atau membahas tentang rukun Islam yang kemarin kita bahas bersama-sama. Salah satu rukun Islam yaitu wa iqamus sholati, mendirikan sholat. Dalam surat Ibrahim ayat 40, Allah berfirman, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah, jadikanlah saya untuk selalu mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan seluruh anak turun saya. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doaku. Itulah doa Nabi Ibrahim. Artinya kita mengharap kepada Allah untuk selalu menegakkan sholat. Muqimas sholati, makna dari muqimas sholati tidak hanya melakukan sholat saja, akan tetapi juga menjalankan, menghayati dan khusyuk kepada Allah. Meskipun dalam hal khusyuk kita masih berbeda-beda. Saya yakin kita semua orang awam masih dalam taraf belajar. Oleh karenanya Al-Quran juga dawuh, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sangat beruntung bagi seorang mukmin yang mana di dalam sholatnya dia diberikan kekhusyuan oleh Allah. Nah, qad aflaha ini maknanya sangat beruntung. Berarti tidak semua orang bisa beruntung. Jadi orang yang diberikan Allah kekhusyuan dalam sholat, sungguh mereka termasuk orang yang beruntung. Nah, bagaimana usaha kita untuk khusyuk? Apakah kita meninggalkan sholat karena kita nggak khusyuk? Jangan, teman-teman. Kita harus tetap sholat meskipun kita belum bisa khusyuk. Kita harus tetap sholat meskipun bacaan kita belum baik. Karena ketika kita merasa belum baik dan kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, disitulah setan bertepuk tangan. Oleh karenanya jangan sampai kita terperdaya oleh tipuan setan, karena sesungguhnya setan tidak akan bosan-bosan untuk mengganggu anak Adam. Oleh karenanya marilah kita berusaha sedikit demi sedikit mengamalkan ilmu kita yang kita dapat dari para kiai, para ulama, para habaib. Bagaimana itu? Nah, sebelum sholat kita tenangkan dulu pikiran kita, hati kita. Kita hilangkan hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Kemudian kita mengambil wudhu. Setelah wudhu kita berdoa. Setelah wudhu kemudian kita berangkat ke masjid. Nah, ketika kita berangkat ke masjid, marilah kita niatkan langkah kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kemudian kita masuk ke masjid dengan tata krama yang sudah diajarkan Rasulullah SAW, tentunya dengan kita mendahulukan kaki yang kanan dan kita berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, seperti itu. Kemudian kita sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, sambil menunggu iqamah, kita berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian kita iqamah. Dan disitulah jika kita berusaha dengan maksimal, maka ketika sholat insya Allah kita diberikan fokus oleh Allah, kita diberikan khusyuk oleh Allah. Akan tetapi jangan sampai khusyuk ini kita jadikan tujuan, karena khusyuk itu adalah bonus, khusyuk itu adalah hadiah. Tujuan kita adalah beribadah, sholat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, lah jika kita sudah berusaha seperti itu, lalu ketika sholat bagaimana? Jika ada hal-hal yang mengganggu, contoh teman kita yang ada di depan kita memakai pakaian yang ada tulisannya, nah itu memang bisa sedikit mengganggu. Atau mungkin mohon maaf jika imam, seseorang yang menjadi imam bacaannya kurang fasih, mungkin bisa mengganggu kita jika kita memang merasa bacaan kita lebih baik. Nah, memang dalam hal imam itu memang diusahakan yang lebih tua dulu, yang lebih alim dulu, kemudian yang fasih. Nah, oleh karenanya seorang takmir memang harus mengatur itu agar makmum bisa khusyuk dengan apa yang dibacakan imam. Artinya imamnya diusahakan orang-orang yang memang mempunyai bacaan Quran yang bagus. Nah, kemudian teman-teman kita yang memakai baju yang ada tulisannya diusahakan ketika kita menuju ke masjid untuk ibadah sholat, kita harus memakai baju yang netral, yang bersih tanpa ada tulisan apapun. Nah, mungkin itu sedikit teman-teman. Artinya dalam hal ibadah kita harus mempunyai proses, kita harus berproses. Kita tidak bisa langsung khusyuk otomatis kepada Allah, akan tetapi kita memang membutuhkan tahapan-tahapan proses dan ilmu yang harus kita lakukan agar ibadah kita memang berusaha menjadi sempurna. Meskipun belum tentu sempurna, akan tetapi kita sudah berusaha dengan ilmu yang kita ketahui dan kita amalkan sedikit demi sedikit. Mungkin itu saja sedikit diskusi pagi ini. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap melakukan kewajiban, dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.